Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam, Mbak. Iya Bu, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk saya hari ini. Ya, Mbak, tidak apa-apa. Ini dengan Mbak Ica yang beberapa hari kemarin itu sempat menghubungi saya itu, Mbak ya? Iya Bu, benar saya Ica. Oh ya, Mbak, saya ingat. Karena, apa namanya, Mbak Ica kemarin waktu menghubungi saya itu juga bilang ya kepada saya bahwasanya Mbak Ica ini saat ini sedang duduk di bangku sekolah menengah, gitu Mbak ya? Apa benar? Iya Bu, iya Bu, benar sekali. Sekarang saya masih duduk di bangku SMA, tepatnya saya di kelas 11. Nah, kemarin itu saya lupa buat memberitahu Ibu bahwa saya ini masih kelas 11 gitu. Oh begitu ya Mbak, tidak apa-apa. Terima kasih sebelumnya karena untuk ini tadi sudah diperjelas begitu Mbak ya. Iya Bu, sama-sama. Untuk Mbak Ita ini sendiri kemarin bisa menghubungi saya tuh dapat nomor saya dari siapa Mbak ya? Saya itu dapat nomornya Ibu dari salah satu teman saya. Oh begitu ya Mbak, iya iya. Lalu untuk Mbak Ica ini kemarin menghubungi saya itu atas keinginan dari Mbak Ica sendiri atau bagaimana Mbak? Iya Bu, saya menghubungi Ibu itu atas inisiatif saya sendiri. Oh ya, baiklah kalau begitu, jika memang hal tersebut atas keinginan dari Mbak Ica sendiri untuk menghubungi saya, Mbak ya, Iya Bu. sehingga memang tidak ada rasa keterpaksaan. Lalu dari Mbak Ica saat ini, untuk akhir-akhir ini kesibukannya apa Mbak ya? Kesibukan saya akhir-akhir ini itu saya punya apa beberapa kegiatan organisasi. Itu saja sih Bu. Oh Mbak Ica ini mengikuti organisasi di sekolah. Iya Bu, saya ikut organisasi. Untuk organisasi yang Mbak Ica ikuti ini seperti OSIS atau MPK atau mungkin yang lain Mbak? Nah, kebetulan yang saya ikuti ini organisasi OSIS Bu. Oh OSIS. Untuk Iya. di kegiatan yang lain selain OSIS di sekolah, apakah ada hal yang Mbak Ica ikuti lagi? Selain OSIS saya ikut ini ekstra paskib di sekolah. Oh, pasti. Itu Iya. ceritanya pasti itu keras Mbak ya? Iya Bu, benar. Ya, tapi ya memang begitu ya Bu. Awalnya kan ya karena keras itu awalnya saya memang tidak tahan. Tetapi ya berhubung sudah terlanjur ikut ya Bu ya, sudah terlanjur join. Jadi ya sudah masuk sekalian saja begitu. Biar tidak setengah-setengah dalam menjalaninya. Oh iya Mbak, kalau saya lihat-lihat memang ya dari ekstra paskib itu didikannya itu keras dan apa ya sering dibentak-bentak begitu loh Mbak, betul nggak Mbak? Iya, jadi kalau misalkan kita melakukan kesalahan dikit saja itu pasti sudah kayak dibentak gitu. Tetapi kan ya kembali ke awalnya ya Bu, tujuannya dibentak itu pasti baik gitu. Iya Mbak, saya juga pernah lihat itu. Jadinya kayak saya merasa kasihan gitu Mbak. Iya Bu, ya gitu sih memang Bu. Baik, kira-kira dari Mbak Ica ini ada apa atau ada hal apa sampai kemarin tuh menghubungi saya begitu Mbak? Iya Bu, jadi tujuan saya menghubungi Ibu ini adalah untuk saya itu ingin menceritakan kepada Ibu mengenai permasalahan saya yang sedang saya alami akhir-akhir ini. Oh, tadi Mbak Ica ini ingin bercerita mengenai masalah yang Mbak Ica hadapi sekarang begitu Mbak ya? Iya Bu, tapi gimana ya Bu buat jelasinnya? Saya itu kayak agak sedikit ragu gitu loh Bu buat cerita. Keraguan seperti apa itu kira-kira Mbak yang Mbak Ica rasakan saat ini? Saya itu ragu, terus juga takut kalau nanti cerita yang saya ungkapkan ke Ibu ini nanti itu diketahui sama banyak orang kayak nyebar kemana-mana gitu. Oh, baik kalau begitu mungkin di sini
Mbak Ica perlu mengetahui ya bahwasanya di sini saya sebagai konselor memegang asas kerahasiaan, yang dimana nantinya dari cerita yang Mbak Ica ceritakan kepada saya itu nantinya akan saya jaga, dan hanya saya dan Mbak Ica saja yang mengetahui mengenai permasalahan yang Mbak Ica alami. Begitu Mbak ya? Baik Bu, saya bisa memahaminya. Jadi kalau begitu silakan Mbak Ica untuk menceritakan permasalahan yang Mbak Ica alami saat ini. Iya Bu, saya itu datang ke sini karena saya ingin menceritakan tentang permasalahan saya. Kemudian saya juga ingin mendapatkan jalan keluar gitu loh Bu atas permasalahan yang saya hadapi ini. Ya Mbak, nantinya di sini peran saya juga akan membantu Mbak Ica, dan Mbak Ica dalam menceritakan permasalahan yang Mbak Ica alami ini, nantinya Mbak Ica tidak perlu ragu, dan nantinya saya juga akan membantu Mbak Ica untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang Mbak Ica hadapi saat ini. Tetapi memang nantinya segala keputusan itu akan Mbak Ica putuskan sendiri, begitu Mbak ya. Baik Bu, saya mengerti. Baik, kalau begitu Mbak, untuk konseling hari ini mungkin dapat kita lakukan selama kurang lebih 40 menit Mbak ya. Iya Bu, menurut saya waktu 40 menit itu sudah cukup. Baiklah, kalau begitu silakan Mbak Ica untuk dapat menceritakan mengenai permasalahan yang sedang Mbak Ica hadapi. Baik Bu, jadi itu gini, untuk permasalahan yang saya hadapi ini tuh akhir-akhir ini tuh saya seperti gimana ya, kayak nggak ada motivasi buat belajar gitu loh Bu. Tidak ada motivasi belajar Mbak? Iya Bu, untuk beberapa bulan kemarin kan sistem pembelajarannya dialihkan menjadi daring ya. Nah, akibat hal itu tuh tugas-tugas sekolah itu uh, saya seperti tidak terurus gitu loh Bu, karena ya ini saya kan mengikuti organisasi. Nah, jadi semuanya itu kayak dialihkan menjadi jadi kayak sistem daring ini semua kegiatan di sekolah juga tidak dialihkan ke daring Bu. Jadi kayak gimana ya, tidak boleh ada kegiatan di sekolah gitu loh. Jadi saya juga kayak uh, ini kayak males gitu. Oh begitu Mbak ya. Untuk kesulitan dari Mbak Ica ini sendiri, sampai tugas-tugas sekolah menjadi tidak terus itu saat bagaimana Mbak? Semenjak pembelajaran daring itu kan kegiatan seperti semakin menumpuk-numpuk tugas gitu kan Bu. Maksud saya kegiatannya itu semakin menumpuk-numpuk gitu loh Bu. Nah, tetapi awalnya itu saya kayak uh, saya kira itu dengan pembelajaran daring seperti ini itu uh, kan pembelajaran daring kan di rumah. Ekspektasi saya itu saya bisa melakukan pekerjaan rumah agar lebih meringankan juga. Namun ternyata ekspektasi saya juga hanya berjalan beberapa hari saja. Dalam artian saya bisa meringankan pekerjaan orang tua saya di rumah itu hanya beberapa hari, dan untuk lama-kelamaan itu tidak bisa dikarenakan saya terlalu banyak tugas dan banyak rapat juga di organisasi. Seperti itu Bu. Oh begitu Mbak ya. Saya dapat memahami apa yang Mbak Ica rasakan saat ini. Kemudian untuk rapat-rapat dari Mbak Ica itu biasanya dilaksanakan jam berapa Mbak kira-kira? Untuk pelaksanaan rapatnya itu biasanya itu rata-rata malam ya Bu, malam hari. Nah, karena mengambil jam kosongnya itu kan ini, dikarenakan kalau pagi atau siang kita kan masih ada kelas online, jadi kan juga tidak mungkin. Nah, sehingga memang mengambil waktu malam karena tentunya kegiatan pembelajaran sudah selesai. Seperti itu. Pada dasarnya memang Mbak Ica sekarang ini mau mengalami seperti kekesalan sedikit Mbak ya pada diri Mbak Ica dengan sistem pembelajaran daring, gitu Mbak ya?
Iya Bu, benar. Karena memang semenjak pembelajaran dilakukan secara daring ini, kemudian kegiatan organisasi juga dialihkan ke sistem daring, seperti rapat, terus juga mengerjakan program, dan lain-lain ini dilaksanakan secara daring gitu. Nah, dari situ tuh yang membuat saya malas untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah, dikarenakan ya untuk rapatnya sendiri itu kan rata-rata dilaksanakan malam hari ya Bu. Lalu setelah rapat, saya tuh udah punya niatan buat, oh oke deh habis ini mau mengerjakan tugas kayak gitu. Nah, ternyata uh, karena kayak ternyata waktu udah selesai itu saya juga nggak ngerjakan tugas gitu. Karena kan Hmm. juga udah lelah ya Bu sama rapat. Ya ya Mbak. Nadanya memang Mbak Ica ini kurang nyaman begitu Mbak ya dengan adanya pembelajaran daring yang dilakukan. Ya kan akibat hal tersebut segala kegiatan ataupun organisasi yang dilakukan oleh Mbak Ica ini juga ikut dilakukan secara daring atau online begitu Mbak ya. Yang dimana memang dengan banyak kegiatan yang dilakukan secara daring Mbak Ica ini menjadi kesulitan dalam mengatur waktu belajarnya, khususnya dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah yang banyak dan Mbak Ica ini tidak ada waktu begitu Mbak ya dalam mengerjakannya. Iya Bu, benar sekali seperti itu. Saya itu jadi kayak kesusahan gitu loh Bu dalam mengatur waktu antara mengerjakan tugas sekolah dan dengan kegiatan organisasi yang saya ikuti. Eh, dengan saya kurang bisa mengatur waktu itu, terkadang tuh tugas-tugas yang saya kerjakan itu juga mengerjakannya asal-asalan. Yang penting terkumpul gitu dalam pikiran saya. Yang ya gitu sih Bu. Jadinya kurang optimal gitu dalam mengerjakan tugas. Ya ya Mbak, baik. Saya dapat memahami. Kemudian untuk saat ini apa yang Mbak Ica inginkan terhadap permasalahan yang Mbak Ica ceritakan kepada saya itu tadi? Untuk yang saya inginkan yang tentunya ya saya bisa mengatur waktu saya dengan baik, saya bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan tidak asal-asalan pun. Ya Mbak, setiap orang pasti menginginkan hal seperti itu Mbak ya jika mengalami permasalahan yang sama dengan Mbak Ica. Gitu. Iya Bu, saya ingin bisa mengatur waktu saya dengan baik. Baik Mbak, kemudian jika nantinya dari Mbak Ica ini sudah berhasil dalam mengatur waktu dengan baik, kira-kira harapan selanjutnya apa yang Mbak Ica nantinya harapkan atau Mbak Ica inginkan lagi? Kalau dari saya yang pertama ya itu tadi Bu, saya itu ingin bisa untuk mengatur waktu dengan baik. Lalu juga jika nantinya sudah berhasil, harapan saya itu yang kedua, saya ingin mendapatkan nilai yang bagus dari uh, hasil saya mengatur waktu itu tadi. Hasil yang Hmm. baiklah. Iya Mbak, begitu Mbak ya, bagus-bagus untuk harapan yang Mbak Ica inginkan. Lalu kira-kira apa persis Mbak Ica yang menjadikan Mbak Ica ini ingin bisa untuk mengatur waktu dengan baik gitu Mbak? Kalau untuk persepsi dari saya sendiri itu tuh uh, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, kalau saya dalam mengerjakan tugas itu kan asal-asalan dan tidak maksimal. Kemudian dari hal yang saya lakukan ini, saya merasa bahwa saya seperti tidak ada tanggung jawab dalam peran saya sebagai pelajar gitu. Seperti tidak ada tanggung jawabnya sebagai pelajar Mbak. Maksudnya Mbak, mungkin bisa Iya, dijelaskan lebih jelas lagi begitu Mbak. iya Bu, saya itu merasa seperti tidak tanggung jawab itu maksudnya kayak saya itu kan saat mengerjakan tugas itu kan asal-asalan ya. Yang penting uh, selesai dan bisa dikumpulkan. Nah, jadi saya itu tidak bisa mengimbangi begitu loh Bu antara tugas sekolah dengan organisasi. Begitu Mbak ya. Tadi kan dari Mbak Ica sudah menjelaskan mengenai persepsi dari diri Mbak Ica. Lalu jika mungkin persepsi dari orang terdekat dari Mbak Ica mungkin seperti uh, Mbak Ica ini mengetahui hal yang membuat mungkin nilai dari Mbak Ica ini menurun begitu Mbak.
Kalau untuk persepsi dari orang terdekat, ya tentunya dari orang tua saya sendiri ya Bu. Karena kan yang orang tua saya lihat memang setiap hari saya itu selalu ada rapat dan kurang ada waktu untuk keluarga. Nah, kemudian soal belajar itu ya orang tua saya lihat sekarang saya seperti kurang memperdulikan tugas-tugas sekolah gitu. Oh, baik Mbak, kalau begitu dari orang tua Mbak Ica ini sendiri juga menyadari begitu Mbak ya, dengan kesibukan yang Mbak Ica lakukan setiap harinya. Sampai orang tua Mbak Ica juga menyadari bahwa dari Mbak Ica ini lebih mengutamakan organisasinya daripada tugas-tugas sekolah yang Mbak Ica dapatkan begitu Mbak ya. Iya Bu, benar begitu. Tetapi sebenarnya itu saya sudah pernah berusaha gitu Bu ya untuk mencoba mengatur waktu saya. Namun hal tersebut masih masih belum bisa saya lakukan dengan maksimal sih Bu. Baik kalau begitu Mbak, dari awal tadi kita berbicara dapat saya simpulkan Mbak ya, bahwasanya dari Mbak Ica ini memiliki permasalahan yaitu kurang bisanya dalam mengatur waktu dikarenakan sistem pembelajaran yang dialihkan secara daring, di mana segala kegiatan yang ada di sekolah juga ikut dialihkan juga, termasuk dari kegiatan organisasi yang Mbak Ica ikuti. Lalu akibat dari hal tersebut, tugas-tugas yang Mbak Ica dapatkan itu menjadi tidak dapat terselesaikan dengan baik. Dan kemudian dari permasalahan yang Mbak Ica sudah ceritakan kepada saya itu menyebutkan ada dua keinginan. Yang pertama itu Mbak Ica menginginkan bahwa Mbak Ica dapat mengatur waktu dengan baik, dan yang kedua itu Mbak Ica bisa mendapatkan nilai yang bagus. Hasil dari Mbak Ica nantinya dapat mengatur waktu itu dengan baik. Apakah begitu Mbak? Iya Bu, seperti itu. Ya Mbak, sehubungan dengan keinginan dari Mbak Ica yang pertama, kira-kira hal apa yang sudah Mbak Ica pernah lakukan untuk bisa mewujudkan keinginan dari Mbak Ica yang pertama itu? Untuk yang pernah saya lakukan itu saya pernah mencoba menyusun jadwal kegiatan saya ya Bu ya. Baik itu kegiatan sekolah maupun kegiatan organisasi. Seperti itu. Kayak membuat Hmm. list list apa ya, kegiatan gitu loh Bu. Oh iya iya, kira-kira hal tersebut berapa lama dapat Mbak Ica jalankan? Mengenai itu kemungkinan hanya berjalan selama sebulan saja sih Bu. Untuk selanjutnya saya tidak dapat konsisten dengan jadwal yang sudah saya buat, tetapi dalam diri saya sebenarnya itu sudah ada niatan untuk menyusun jadwal kegiatan tersebut agar saya itu bisa mengelola waktu saya itu dengan lebih baik lagi antara membagi tugas sekolah dengan tugas organisasi. Begitu. Lalu saat Mbak Ica menyadari bahwa Mbak Ica sudah tidak dapat menjalankan jadwal yang Mbak Ica buat itu sendiri, bagaimana Mbak? Kalau dari saya itu waktu waktu saya seperti tidak peduli begitu loh Bu dengan jadwal yang sudah saya buat, karena yang ada dalam pikiran saya saat itu yang terpenting tugas saya di organisasi itu sudah selesai, ya udah selesai gitu aja. Lalu apakah waktu itu dari Mbak Ica ini merasa menyesal begitu Mbak karena tidak bisa menjalankan jadwal yang sudah Mbak Ica itu buat atau yang Mbak Ica susun begitu? Ya, tentunya saya merasa menyesal ya Bu, karena kan tidak bisa melakukannya dengan maksimal antara apa melaksanakan jadwal kegiatan yang sudah saya susun itu. Oh begitu Mbak. Kemudian tindakan apa yang Mbak Ica lakukan agar keinginan dari Mbak Ica itu benar-benar bisa terwujud? Pada saat itu waktu saya sadar bahwa saya tidak dapat mengolah waktu saya dengan baik ya, dan tidak dapat melaksanakan jadwal yang sudah saya buat sendiri beberapa minggu. Kemudian itu saya langsung mencoba menyusunnya kembali agar saya itu bisa mengatur waktu saya dengan sangat baik tanpa mengalami kegagalan lagi. Seperti itu, Bu. Waktu itu hal apa saja yang Mbak Ica lakukan dalam menyusun jadwal kegiatan atau menyusun jadwal kegiatan itu lagi agar Mbak Ica ini tidak mengalami kegagalan seperti sebelumnya begitu?
Saya waktu itu tuh mencoba menyusun jadwal kegiatan saya setiap minggunya dengan kegiatan atau tugas-tugas yang terdekat terlebih dahulu, agar saya tuh dapat benar-benar dap, uh, dapat benar-benar mengetahui gitu loh Bu, dan memprioritaskan hal tersebut. Baik Mbak, dalam seminggu itu kira-kira apakah Mbak Ica ini merasa berhasil dalam menyusun jadwal kegiatannya? Alhamdulillah selama seminggu ini dan seterusnya dapat berjalan dengan sesuai yang saya harapkan. Jadi untuk selama seminggu ini tuh saya bisa konsentrasi dalam mengerjakan tugas sekolah yang dalam waktu dalam waktu terdekat terlebih dahulu. Dan itu saya prioritaskan sampai pekerjaan tersebut benar-benar selesai, Bu. Nah, kemudian saya melanjutkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang harus saya kerjakan di organisasi yang saya ikuti. Seperti Oh, itu, Bu. oh begitu Mbak ya. Ya, bagus sekali usaha yang sudah Mbak Ica lakukan itu. Lalu saat Mbak Ica merasa bahwa hal yang Mbak Ica lakukan berhasil, bagaimana perasaan dari Mbak Ica itu sendiri? Saya tentunya merasa senang ya Bu, karena saya sudah berhasil uh, mengerjakan atau melaksanakan jadwal yang sudah yang saya susun dan tidak mengalami kegagalan lagi seperti sebelumnya. Kemudian saat Mbak Ica sudah merasa berhasil begitu Mbak ya, untuk kedepannya apakah dari Mbak Ica terus melakukan hal tersebut dalam menyusun jadwal kegiatan tiap minggunya itu Mbak? Sepertinya ya Bu, saya akan mempertahankan cara ini. Karena kan takutnya uh, kalau saya mencoba cara lain lagi, saya tidak bisa atau saya kurang mampu dalam melakukannya. Bagus Mbak, mengenai usaha yang sudah Mbak Ica lakukan. Uh, Lalu dari Mbak Ica sudah mengatakan bahwasannya akan tetap mempertahankan caranya tersebut begitu Mbak ya? Iya Bu, benar. Karena dari 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 cara saya tersebut, keinginan saya yang kedua juga sudah berhasil saya wujudkan Bu, yaitu mendapatkan nilai yang bagus. Alhamdulillah Mbak ya, mungkin dapat terus Mbak Ica pertahankan untuk usahanya yang sudah Mbak Ica lakukan saat ini, begitu Mbak ya? Iya Bu, baik. Terima kasih. Iya Mbak, jadi pada dasarnya memang sekarang Mbak Ica sudah bisa ya untuk mencoba menyusun jadwal kegiatan agar dari Mbak Ica tersebut dapat untuk mengerjakan segala tugas-tugasnya dengan maksimal, gitu Mbak ya? Iya Bu, benar seperti itu. Baik kalau begitu Mbak, kira-kira tindakan apa lagi yang akan Mbak Ica lakukan agar keinginan dari Mbak Ica yang pertama itu lebih maksimal lagi dalam terwujudnya suatu keinginan tersebut? Kalau dari saya, kemungkinan saya akan membuat kayak mading kecil gitu loh Bu, di atas meja belajar saya nantinya. Dari situ kan akan saya tempel sebuah notes atau catatan mengenai tugas sekolah atau tugas organisasi yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Nah, hal tersebut saya lakukan agar nantinya mudah terlihat oleh saya, sehingga saya mudah ingat bahwa saya di hari itu mempunyai tugas yang harus saya selesaikan di tanggal segini gitu Bu. Oh ya Mbak, bagus itu karena dengan mudah terlihatnya seperti itu Mbak ya, nantinya bisa langsung sadar bahwa ada tugas yang harus segera dikerjakan dan diselesaikan hari itu juga, begitu Mbak ya? Iya Bu, benar seperti itu. Baik kalau begitu Mbak, berarti dari Mbak Ica ini sudah memikirkan mengenai dampak positif dari rencana Mbak Ica tersebut itu tadi ya? Iya Bu, sudah seperti yang saya jelaskan bahwa dengan rencana tersebut akan lebih mudah untuk saya lihat dan dengan tujuan sebagai pengingat saya karena bisa langsung terlihat di atas meja belajar gitu Bu. Uh, jika dampak negatifnya mungkin dari saya itu nantinya dapat merasa capek atau lelah ya Bu, karena hal tersebut seperti yang saya lakukan secara berulang. Habis saya menulis jadwal kegiatan di buku, kemudian saya menuangkan lagi di sebuah catatan atau notes untuk saya tempelkan di mading kecil. Jadi kayak gimana ya, kayak kerja 2 kali gitu loh Bu, lelah. Ya.
Ya, saya dapat memahami. Untuk dampak negatif yang Mbak Ica jelaskan itu tadi, kira-kira bagaimana cara Mbak Ica untuk dapat mengatasinya, Mbak? Kalau dari saya untuk mengatasi dampak negatif tersebut, kemungkinan yang akan saya lakukan, yakni nantinya saya sesekali akan mencoba untuk membuat jadwal kegiatan di catatan kecil yang akan saya tempel di mading di atas meja belajar saya. Nah, karena memang hal itu kan lebih mudah untuk mengingatkan saya bahwa ada sesuatu hal yang harus saya kerjakan dan harus saya selesaikan terlebih dahulu. Ya Mbak, Mbak, bagus itu. Lalu dari Mbak Ica, apakah kira-kira ada rencana lain lagi begitu Mbak? Sejauh ini sepertinya tidak ada, Bu. Mungkin hanya itu saja yang sudah saya bicarakan tadi. Baik Mbak, berarti dari Mbak Ica ini sudah yakin mengenai rencana yang Mbak Ica buat begitu Mbak ya? Ya, Bu, saya sudah yakin. Baik, kalau gitu kira-kira kapan Mbak Ica untuk memulai rencana yang sudah Mbak Ica utarakan itu tadi kepada saya? Menurut saya lebih cepat lebih baik ya, Bu. Mungkin bisa saya coba lakukan mulai besok. Baik kalau begitu Mbak, hal tersebut bagus sekali atas tindakan secara cepatnya yang akan Mbak Ica lakukan, khususnya dalam menjalankan rencana yang sudah Mbak Ica utarakan kepada saya tadi. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Ya Mbak, kemudian sekarang apakah dari Mbak Ica masih mengingat mengenai rencana dari Mbak Ica yang akan Mbak Ica lakukan? Ya, Bu, masih. Ya Mbak, baik kalau begitu saya yakin Mbak Ica ini dapat melakukannya dengan maksimal untuk rencana yang Mbak Ica buat ini tadi. Itu Mbak ya? Ya, Bu, terima kasih banyak. Baik Mbak, kalau begitu apakah sekarang saya boleh meminta tolong kepada Mbak Ica? Boleh, Bu. Minta tolong apa ya, Bu? Iya Mbak, saya minta tolong Mbak ya, ini Mbak Ica sekarang mengambil suatu buku atau selembar kertas begitu Mbak ya, beserta ballpoint-nya. Apakah boleh Mbak? Ya, boleh, Bu. Sebentar ya, Bu. Saya Iya Mbak. ngambil bukunya dulu sama pulpoinnya. Ya, Ini buku saja ya, Bu? iya tidak apa-apa Mbak, seadanya yang ada di Mbak Ica. Apakah sudah Mbak? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu saat ini saya meminta kepada Mbak Ica untuk menuliskan rencana-rencana yang sudah Mbak Ica utarakan tadi ya. Uh, Hal tersebut bertujuan nantinya agar Mbak Ica ini mudah untuk mengingat mengenai rencana yang akan dilakukannya. Begitu Mbak ya, apakah boleh? Iya, Bu, boleh. Ya Mbak, silakan untuk menuliskannya. Baik, Bu. Bagaimana, apakah sudah Mbak? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu sekarang saya meminta tolong agar Mbak Ica untuk menandatangani di kertas tersebut, boleh Mbak ya? Mungkin di bawahnya begitu saja Mbak, tidak apa-apa. Oh, iya, Bu. Saya tanda tangani ya. Iya. Bagaimana, apakah sudah Mbak? Sudah, Bu. Ya baik kalau begitu Mbak, jika nantinya dari Mbak Ica mengalami sebuah hambatan saat menjalankan sebuah rencana yang Mbak Ica utarakan tadi, Mbak Ica bisa untuk menuliskannya di kertas itu juga ya Mbak, agar Mbak Ica juga mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang kurang bisa untuk Mbak Ica jalankan, begitu Mbak ya. Baik, Bu. Apakah dari Mbak Ica dapat memahami maksud dari saya atau ada hal yang hendak ditanyakan kepada saya, begitu Mbak? Sejauh ini menurut saya tidak ada, Bu. Saya sudah dapat memahami maksud dari instruksi atau perintah dari yang Ibu jelaskan tadi. Baik, kalau begitu Mbak, jika masih belum ada hal yang ingin ditanyakan, nantinya dari hal yang Mbak Ica tuliskan itu tadi mengenai hambatan yang Mbak Ica alami, itu dapat kita diskusikan lagi Mbak ya di kemudian hari. Gitu Mbak ya. Iya, Ibu, baik. Saya dapat memahaminya. Ya baik, kalau begitu Mbak, sampai sini dapat saya simpulkan bahwasanya masalah yang Mbak Ica alami sekarang itu Mbak Ica sudah dapat menemukan
sebuah rencana untuk Mbak Ica lakukan agar dapat mengatasi permasalahan yang Mbak Ica alami. Kemudian dari rencana yang sudah Mbak Ica torahkan, bahwasanya Mbak Ica itu sudah yakin dalam melakukannya di keesokan harinya, dan Mbak Ica sudah berkomitmen dengan saya mengenai rencana yang sudah Mbak Ica buat. Begitu Mbak ya? Iya Bu, benar. Mudah-mudahan saya bisa melakukan rencana kegiatan ini. Ya Mbak, saya yakin kok kepada Mbak Ica ini bahwasanya Mbak Ica bisa dalam melakukan rencana yang sudah Mbak Ica susun atau Mbak Ica tuliskan tadi, dan segala usaha pasti nantinya akan ada kemudahan dalam Mbak Ica melakukannya. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu atas penguatnya. Ya Mbak, sama-sama. Sesuai kesepakatan kita di awal tadi, bahwasanya untuk konseling hari ini kita lakukan selama 40 menit Mbak ya. Iya Bu, benar 40 menit. Ya Mbak, saya rasa untuk sesi konseling hari ini cukup Mbak ya, sesuai dengan kesepakatan waktu kita di awal. Lalu apakah dari Mbak Ica masih ada hal yang ingin disampaikan lagi? Tidak ada Bu, dari saya hanya itu. Baik, kalau begitu Mbak, jika nantinya ada sesuatu hal yang menghambat Mbak Ica dalam melakukan rencana yang sudah Mbak Ica tulis, kita bisa menjadwalkannya untuk sesi konseling yang kedua ya Mbak. Ya baik Bu. Baik, kalau begitu Mbak. Baik Bu, kalau begitu terima kasih atas waktunya sudah mau meluangkan waktu untuk konseling dengan saya. Kalau begitu saya boleh izin live dulu ya Bu? Iya, tidak apa-apa Mbak. Terima kasih banyak Mbak ya. Semangat. Iya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.